Kasus penganiayaan oknum polisi yang menewaskan pelajar SMKN 1 Pusaka Negara Subang, yang terjadi pada Minggu, 3 Desember 2023, terus menuai perhatian dan viral di media sosial. Untuk mengawal kasus ini agar terbuka dan adil, keluarga korban akhirnya menyewa pengacara atau kuasa hukum untuk membantu dan mendampingi saksi serta pihak keluarga korban. Adapun tim hukum yang akan mendampingi keluarga korban dan saksi kasus penganiayaan oknum polisi Aibdawi yang menewaskan korban Aduan Waher, 16, adalah tim hukum dari Republik Law Firm yang dipimpin langsung oleh Asep Rohman Dimyati dan rekan-rekan, kuasa hukum keluarga korban. Asep Rohman Dimyati melalui Kantor Hukum Republik Law Firm meminta kepada pihak kepolisian agar pengusutan kasus penganiayaan oknum polisi bisa dilakukan dengan terbuka dan profesional dalam mengungkap kasus tersebut. Kami berharap polisi bisa terbuka dalam mengungkap kasus ini, sehingga terang benderang, dan keluarga mendapati keadilan, kata Asep Rohman Dimyati, Kamis, 7 Desember 2023, sampai saat ini, dia juga mengapresiasi kepolisian lantaran sudah profesional dalam menangani kasus ini. Kendati demikian tetap dia berharap seluruh masyarakat ikut mengawal kasus tersebut. Sampai saat ini kami mengapresiasi polisi sudah sangat profesional, namun keadilan tetap harus diperjuangkan, dan kita kawal itu, tambahnya. Selain kuasa hukum keluarga korban, Asep Rohman Dimyati juga mengungkapkan jika Republik Law Firm juga merupakan kuasa hukum saksi. Kami memastikan saksi ini tidak terintimidasi dan terintervensi. Tadi 7 orang sudah diperiksa oleh Propam Polda, tambahnya lagi. Seperti diketahui remaja atau pelajar SMK di Subang, Jawa Barat bernama Aduan Waher, 16, tewas dianiaya oknum polisi pada Minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 3.30 WIB di Jalan Desa Gempol Kecamatan Pusaka Negara Subang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Hari ini Kantor Republik Law Firm akan melakukan press release terkait penanganan perkara LP B803 Tugas Romawi 2023 di SPKT Polres Subang, wilayah Polda Jawa Barat, terkait perihal penganiayaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian, di mana pelaku merupakan anggota Polri aktif yang di Dinas Polres Subang pada Polsek Pusaka Negara dengan inisial W, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 jam 4.00 waktu Indonesia Barat di lokasi kejadian Desa Gempol, Kecamatan Pusaka Negara. Korban anak di bawah umur yang bernama Aduan Waher, di mana sebelumnya bersama 2 rekannya diduga akan melakukan tawuran, namun tidak terjadi dan pulang. Pada saat pulang dikejar oleh oknum W, pekerja Polri, dan ditabrak sehingga kendaraan R2 yang digunakan korban bersama kedua rekannya terjatuh. Pada saat terjatuh, kedua rekannya kabur dan melihat bahwa korban diintegrasi, yang kemudian diketahui korban luka berat dengan kondisi kritis. Setelah itu dibawa ke rumah sakit pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Korban Aduan Waher mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Siloam Purwakarta jam 10.21 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian tersebut, kami Republik Law Firm mendapatkan kuasa untuk mendampingi korban, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang. Sampai hari ini sudah dilakukan penyidikan untuk menjerat dugaan tindak pidana yang dilakukan oknum tersebut. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan secara profesional oleh Kabid Propam Polda Jawa Barat untuk menindaklanjuti dengan pelanggaran etik profesi oknum tersebut. Harapan keluarga korban agar kepolisian tegak lurus dan objektif, kepolisian tegak lurus dan objektif serta profesional
dalam melakukan serangkaian penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran etik oknum tersebut. Itu mungkin press release dari kami. Barangkali ada pertanyaan dari pihak media. Pak, yang tadi kan menuntut untuk kepolisian bertindak profesional, memang selama ini apakah misalkan ada dugaan tidak profesional atau bagaimana, atau ditutup-tutupi atau bagaimana, Pak? Baik, silakan Pak Yoga. Sampai saat ini alhamdulillah kita mengapresiasi langkah kepolisian Polres Subang. Selama ini kita lihat sudah profesional, tinggal kita mengawal agar penyidikan ini tidak ada intervensi dari manapun, dan saya yakin bahwa polisi dengan jargonnya menuju Polri yang presisi, perkara ini akan lanjut dan ditangani secara profesional. Satu lagi Pak, dari publik mengatakan bahwa itu ditutupi oleh penutup wajah, banyak yang mengatakan bahwa itu benar atau bukan itu pelakunya. Kalau polisi saja itu, kita yang jawab itu. Kalau masalah ditutupi pada rilis di kepolisian, itu domainnya bukan pada kami. Jadi mungkin bisa rekan-rekan media tanyakan kepada penanggung jawab di kepolisian, kenapa rilis di kepolisian yang diduga melakukan penganiayaan wajahnya ditutupi. Itu ada lagi. Tambahannya izin. Kemarin kan sebelum ada ekspos dari Polres, itu beredar juga kabar terkait dengan ada pelaku lain, yaitu simpasiur ya, ada dari institusi juga, ada juga dari sipil kan gitu. Jadi ada yang membantu lah pihak oknum polisi ini. Nah, ini mungkin bagaimana? Karena Pak Kasat Reskrim pernah menyampaikan juga mereka akan mengungkap sejumlah fakta-fakta lainnya. Kan gitu. Artinya kemarin ekspos itu belum selesai kan? Artinya mereka berupaya berikhtiar untuk mencari fakta-fakta baru. Nah, ini bagaimana dari sisi kuasa hukum korban? Kalau kami yang jelas mengawal perkara ini, dan saya sepakat untuk dibuka. Bila mana ada oknum yang lainnya, ya teman-teman juga minta bantu harus ikut serta dengan kami mengawal perkara ini agar terang benderang apakah perkara ini dilakukan oleh oknum W ataukah ada oknum yang lain, atau bahkan ada warga sipil yang ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang terjadinya kematian. Nah, kemudian juga hasil kemarin kan ini sudah jadi konsumsi publik bahkan nasional, ya kan? Artinya di sana bahwasanya oknum melakukan penganiayaan sampai 4 kali memukul. Nah, ini bagaimana nih? Ya, ini dari kuasa hukum sendiri. Kalau masalah pengakuan tersangka, itu kan sah-sah saja dia mengaku, bahkan dia mengaku 1 kali memukul pun sah. Tapi kita akan mengacu kepada hasil visum et repertum. Karena bukti yang kami terima pada saat dibawa ke rumah sakit sudah kami lakukan röntgen atau ronsen, bahwa tulang tangan patah dan beberapa luka-luka lebam, bahkan kepala bisa dikatakan sudah bergeser tempurungnya dan sulit bernapas korban ini. Ada lagi? Nah, dari hasil otopsi sendiri itu apa hasilnya Pak? Kalau et repertum itu kan ranahnya rahasia penyidikan. Jadi yang bisa membuka hasil visum et repertum itu penyidik sendiri, dan dokter forensik akan memberikan laporan tersebut kepada penyidik. Kalau misalkan tidak sesuai dengan pengakuan